Didu menyatakan segera akan menyusul Rizal Ramli almarhum, Faisal Basri almarhum, serta Lius Sungkarisma. Saya Didu bilang segera akan menyusul, katanya. Ini apa ini? Apa udah putus asa? Atau apa ini? Aduh. Coba kita lihat, simak videonya. Jadi saya hanya menyatakan pada kesempatan ini kepada pihak-pihak berwenang, tidak ada gunanya menekan Said Didu lagi karena agenda ini sudah diambil oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka. Karena yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang bergabung di dalam orang-orang yang sama yang melakukan hal yang sama di PSN PIK 2. Jadi perjuangan ini bukanlah perjuangan Said Didu. Saya bukan siapa-siapa. Ya, memang. Saya hanya membuka bahwa ada pihak yang menguasai negeri ini, yang bebas, seakan-akan bebas menggusur rakyat dimanapun dia mau, dan menjadikan pemerintah dan aparat sebagai bonekanya. Itu sebenarnya intinya. Dan boneka yang betul-betul dipelihara hampir 10 tahun ini adalah Joko Widodo. Memang Joko Widodo lah yang memberikan karpet merah kepada mereka. Dialah yang memberikan karpet merah kepada oligarki untuk menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menggusur rakyat dimanapun dia mau. Jadi pada seluruh rakyat Indonesia, hari ini saya datang ke tempat ini, saya menyatakan kepada penguasa Muhammad Said Didu menyerahkan agenda perjuangan ini dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa agenda perjuangan menyelamatkan bangsa Indonesia ini Bapak dan Ibu sudah ambil alih. Kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa tambang, hutan, tanah, sawah, laut, semua sudah diambil mereka. Hari ini saya menangis dan mengingat teman perjuangan saya, Dr. Rizal Ramli, Dr. Faisal Basri, Lius Sungkarisma. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang. Saudaraku semua yang sudah sedang berjuang, selamat beristirahat di sisinya. Dan insya Allah kami akan menyusul. Tapi saya bermohon pada Allah, panggillah kami semua menghadapmu setelah kami berhasil mengambil kembali kedaulatan rakyat ekonomi dari para oligarki yang merampok negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi, laut, daratan, hutan, semuanya sudah dikuasai oleh oligarki. Ya, efek dari Jokowi memberikan karpet merah. Yang belum tinggal langit. Tuh, lo nggak sebutin langit sekalian. Ini loh teman-teman ya, ini adalah provokasi. Ini adalah provokator. Oligarki apapun itu stempel yang mereka berikan, itu adalah investor yang memang dikasih kesempatan untuk berkembang di Indonesia supaya mengangkat ekonomi di Indonesia. Tahu? Tidak hanya PIK, di IKN, kereta cepat, tol, bandara, pelabuhan, semua dikasih kesempatan seluas-luasnya kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, untuk mengembangkan bisnisnya di area-area tersebut. Karena apa? Kekuatan negara untuk membangun itu tidak cukup kuat karena APBN kita yang terbatas. Justru dengan pengembangan yang dilakukan oleh investor, kita mendapatkan tambahan income dari pajak. Ini pembodohan masyarakat yang luar biasa. Sekelas sekretaris Menteri BUMN
berapi-api, otot lehernya keluar semuanya, tapi isinya provokasi semuanya. Saya Didu mau segera menyusul Rizal Ramli, Faisal Basri, sama Haris Sungkarisma. Dia sendiri yang ngomong segera menyusul. Ya, amin. Kita mengaminkan aja, omongan sendiri. Setidaknya di 2023, PIK bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah, baik daerah maupun pusat, melalui pembayaran pajak, 473 miliar. Itu belum yang multiplier efeknya. Pada UMKM, usaha-usaha mikro masyarakat setempat, belum yang kena gusuran di atas NJOP. Karena negara tahu betul untuk cari investor yang mau mengembangkan daerah pesisir dan yang berbiaya banyak, besar, sulit, nggak gampang. Ini karena sudah ada PIK 1, kemudian tinggal pengembangannya di PIK 2, ya udah, tinggal memberikan izin dan memberikan status proyek strategis nasional. Ini tindakan strategis. Ini keputusan yang jitu. Blok M. Sekelas sekretaris BUMN, ya, kerdil banget mikirnya. Hah? Oligarki melulu yang ditiupkan. Coba untuk mengembangkan reklamasi pantai yang berbiaya besar, mana ada pengusaha yang mau? Mana ada pengusaha yang berani? Karena PIK mau berani, ya udah. Tinggal statusnya ditingkatkan menjadi proyek strategis nasional supaya untuk percepatan, dan ini akan menimbulkan multiplier efek yang luar biasa bagi negara. Ngerti nggak sih lu? Kayak gini, dokter pemahamannya cetek, pantesan dipecat dari sekretaris menteri BUMN. Ini apa-apaan saja. Sekelas mantan sekretaris Kementerian BUMN, gelarnya doktor. Herannya nih ya, pengikutnya ini yang doktor dan profesor juga. Kan rusak kan Indonesia ini kan. Pemahaman profesor doktor aja udah kayak begini. Nah, mungkin kalau PIK 2 sudah berkembang, proyek strategis nasionalnya udah selesai, bisa jadi pajak yang masuk 1 tahun 1 triliun atau mungkin 2 triliun. Karena pajak dari properti itu banyak banget. Itu baru pajak ya, belum yang lain-lain. Loh, kayak begini aja nggak mampu mikir. Apa terus kemudian kita biarkan menjadi pantai yang nggak diapa-apain, terus terkena abrasi terus-terusan, darat terkikis, dan menjadi sempit? Mau begitu? Hah? Mau begitu? Nggak nyampe otaknya. Otaknya nggak nyampe. Dokter otaknya nggak nyampe. Aduh, masyarakat hati-hati ya. Ini orang-orang ini memprovokasi terus ini. Hati-hati ya. Jadi kalau ingat saya Didu itu kok aku inget ya. Sebuah lagu nanti kena hak cipta apa enggak ya kalau aku nyanyi. Dudi dudi dam dam dudi dudi dam. 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 Kualitasnya dokter. Mantan sekretaris Kementerian BUMN kayak begini. Oke, coba kita lanjut. Ini Said Didu nih, dia bicara apa Said Didu ini? Teriak-teriak sampai urat-urat leher keluar. Hah? Emangnya Pak Prabowo itu gampang dihasut, gampang dipengaruhi sama Pak Jokowi? Atau gimana? Didu, ingat, sudah tua, ingat hari mati, ukur kain kafan, ukur, ya, jangan terlalu sebar-sebar hoax, berita-berita yang nggak benar. Saya Didu, mendingan nyanyi du 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 Didu gitu ya,
bingung. Ini udah tua, bukannya mandi bersih, makan bubur, main sama cucu ke, main sama anak tetangga ke. Ini sebar-sebar hoax. Aduh, benar-benar deh Mau kata apa juga. Sekarang Pak Prabowo presiden dan Mas Gibran wakil presiden. Oke? Ya. Dudi dudi dam dam dudi dudi dam dudi dudi dam dam dudi dudi dam. Saya Didu dianjurkan untuk persiapan ngukur kain kafan. Ini relate dengan yang dia nyatakan sendiri. Akan segera menyusul Rizal Ramli, Faisal Basri, sama Lius Sungkarisma. Dia sendiri tadi yang ngomong. Ini dianjurkan oleh netizen untuk segera mengukur kain kafan. Jangan terus-terusan sebar hoax. Berikut adalah video real kejadian yang di lapangan, ya tidak seperti yang dituduhkan oleh Said Didu. Dia adalah fakta lapangan yang terjadi. Simak videonya. Terkait konten Said Didu di Desa Kohot, betul. Beberapa kali dia membuat konten. Apa yang dinyatakan sama dia, saya kurang lebihnya tahu melalui ada yang ngirim, ada YouTube juga, itu semua tidak benar. Kenapa saya nyatakan tidak benar? Yang pertama, dia bilang nelayan terganggu. Tidak pernah nelayan terganggu. Seperti itu. Jadi tidak pernah ada larangan untuk nelayan. Sampai sekarang pun tidak. Nelayan nyaman-nyaman aja. Satu. Keduanya, dia bilang jual beli 35.000. Saya dilantik jadi kepala desa tahun 2021 bulan 10 tanggal 14. Saya sendiri beberapa kali bahkan sering membawa pemilik ke pihak pengembang itu dibeli di atas NJOP. Kenapa di atas NJOP? Karena selama saya ngejabat NJOP di Desa Kohot itu 103.000. Ini buktinya. Saya bawa dua alat bukti NJOP. Makanya kalau dibilang NJOP itu kan tidak. Saya bicara di Desa Kohot ya. Ini 103.000, ada 2 NJOP. Ini NJOP tahun 2024 103.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang digusur tanpa dibayar itu tidak. Sampai sekarang juga tidak ada gimana. Dan terkait masalah masyarakat resah dan tidak ada masyarakat yang resah. Cuman kalau kebanyakan bikin konten, orang yang resahnya begini, masyarakat itu karena kebanyakan konten, banyak ke YouTube, yang benar, yang salah dianggap benar nanti. Padahal itu tidak benar semua. Saya bisa bertanggung jawabkan itu. Baik dari saya pribadi, dia tidak pernah datang, apalagi soan atau pulonon atau assalamualaikum. Saya tahu saya Didu juga dari kata-kata. Ternyata itu saya Didu. Oh, inilah orang saya Didu. Jadi selama ini apa yang dia beberapa kali di Kohot itu buat konten itu semua tidak benar. Bisa dipertanggungjawabkan. Bukan cuma dari saya. Baik nelayan juga bisa dipanggil. Yang jual juga dia bilang 35.000 atau 50.000 itu bisa dipanggil dan buktinya udah pada lunas. Ada yang 200.000, ada yang 150.000. Rata-rata semua di atas NJOP. Kenapa NJOP yang tertera sampai detik ini 2024 itu 103.000. Saya sendiri di Desa Mulai Barat, ya harga tidak ditemui. Desa Mulai Barat sudah ada angka 140 sampai 200 sudah dilakukan terjadi transaksi warga saya oleh pihak kedua. Dan kedua, untuk kesehatan masyarakat, saya pikir PIK 2 sangat memperhatikan melalui program-program GSL yang ada di PIK ini diberikan langsung kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Tenaga, dan tidak hanya Kecamatan Tenaga ya. Ketika nanti perkembangan, insya Allah pasti dana-dana GSL diberikan kepada kecamatan lain, terutama nanti Papua Juli dan Kecamatan Pauk dan yang lainnya. Dan saya faktanya untuk Kecamatan Tenaga dari 13 desa yang ada di Kecamatan Tenaga itu sudah merasakan program GSL yang sudah dilaksanakan oleh PIK 2 melalui Pemda. Masyarakat itu juga adanya KSN sangat membantu, baik dari tenaga kerja ataupun mungkin dari bantuan-bantuan yang selama ini diberikan oleh CSR PIK 2, yang mana kemarin baru saja dikatakan bahwa desa kami di Desa Lemo itu menjadi desa yang sudah tidak ada lagi ODF atau buang air besar lagi sembarangan berkat program dari PIK 2. Iya. Kepala desa yang kena proyek strategis nasional PIK 2 saatnya melawan. Saya Didu kemarin itu panggilan kedua. Ya, mudah-mudahan nanti ada pemanggilan ketiga. Ya, pendukungnya senang pada saat pemanggilan kedua belum ditetapkan sebagai tersangka dengan 30 pertanyaan dan 7 jam diperiksa. Girang sekali
karena belum ditetapkan sebagai tersangka. Mudah-mudahan ada pemanggilan berikutnya, yang ketiga, dan nggak jadi. Dan ditetapkan jadi tersangka. Nanti aku pengen lihat hadir di setiap persidangannya. Ini seru nih kayaknya nih ya. Oke, mudah-mudahan kita tidak terprovokasi oleh orang-orang yang sering menyebarkan hoax dan kelompok-kelompok yang kita tahu muka-mukanya itu aja. Refli Harun, Said Didu, Mahfud MD, Aib Saifullah, Ikrar Nusa Bakti, Edi Mulyadi, dan itu aja mukanya. Mau apapun masalahnya itu aja orang-orang yang hadir. Kita tunggu, katanya Said Didu akan segera menyusul Faisal Basri, Rizal Ramli, dan Lius Sungkarisma. Mudah-mudahan Said Didu panjang umur dan doanya tidak terkabul. Kasihan keluarganya kalau sampai doanya cepat terkabul. Tumben lo geri. Loh, nggak boleh doain orang jelek. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.